Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan ada revolusi nih, akan ada perombakan di kubu manajemen. Apakah Antonello salah satu yang akan terdepak, teman-teman? Ini gua khawatir Javier Zanetti sih, jujur aja, yang akan didepak oleh Oktri. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa kabar yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Tapi kali ini adalah kabar sedih karena sebelumnya kita dipastikan akan kehilangan Taremi ya, karena cedera selama 2 sampai dengan 3 pekan. Sekarang menyusul 2 pemain lainnya, yaitu Zielinski dan Arnautovic, teman-teman. Ini jurnalis Calcio, Guaro, mengatakan kabar terbaru dari tes medis untuk Marco Arnautovic dan Zielinski di Humanitas Institut Rozzano untuk sang penyerang Austria sedikit mengalami cedera otot di paha kiri. Kondisi penyerang Nerazzurri ini akan dievaluasi dari hari demi hari. Sedangkan untuk sang gelandang Polandia mengalami ketegangan otot pada rectus femoris paha kirinya. Kondisi akan dievaluasi kembali di minggu depan. Arnautovic kemungkinan akan pulih selama 1 sampai dengan 2 minggu, sedangkan Zielinski waktunya lebih lama teman-teman, yaitu 2 sampai dengan 3 pekan. Untuk impact dari cedera kedua pemain tersebut ini agak berbeda ya, satu dengan yang lain. Arnautovic berhubung dia tidak masuk dalam rencana Inzaghi musim depan, jadi absennya Arnautovic tidak akan mengganggu persiapan kita, tidak akan mengganggu dari sisi teknis maupun taktik ya teman-teman. Cedera dari Arnautovic ini akan mengganggu pergerakan kita di bursa transfer karena sampai saat ini Inzaghi belum juga mendapatkan striker baru ya dengan karakteristik yang dia inginkan, yaitu karakteristik yang bisa dribble, bisa buka ruang. Nah, untuk mendapatkan striker tersebut Inter wajib melepas Korea dan Arnautovic. Nah, tentu saja cedera dari Arnautovic ini pasti akan mengganggu pergerakan di bursa transfer. Tim-tim yang mungkin sebelumnya berminat pada Arnautovic pasti akan menunggu dulu nih, menunggu Arnautovic sembuh total baru akan melanjutkan negosiasi. Sedangkan di sisi lain, Inter pasti ingin melepas Arnautovic sesegera mungkin biar bisa mendapatkan striker yang baru. Lalu untuk Zielinski, impact-nya pasti terasa untuk persiapan di musim depan. Cedera dia cukup panjang, 2-3 minggu. Ini sejumlah media memprediksi Zielinski akan absen di 2 laga perdana Serie A. Ini sangat disayangkan teman-teman, padahal ini adalah kesempatan dia untuk adaptasi, kesempatan dia untuk mendapatkan menit bermain agar menyatu dengan tim ya. Ingat loh, di Giornata 5 kita akan menghadapi Milan ya, akan ada derby. Ini artinya Inzaghi cuma punya waktu 4 Giornata saja untuk membangun soliditas, mematangkan skema tim ya menjelang derby teman-teman, khususnya untuk pemain-pemain baru. Maka sangat disayangkan Zielinski harus absen di 2 Giornata. Ini masalahnya, Milan luar biasa on fire ya selama pramusim. Setelah berhasil menundukkan Madrid dan City, kemarin mereka baru saja mengalahkan Barca di pramusim melalui adu penalti. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, dari wingback kanan asal Belanda Denzel Dumfries, yang sebelum Euro ada negosiasi sangat alot terkait perpanjangan kontrak, walaupun akhirnya sudah mendapatkan titik temu ya, yaitu kontrak 4 tahun, berarti sampai dengan tahun 2028, dengan gaji 4 juta plus bonus, berarti ini senilai 5 juta. Nah, kesepakatan tersebut rencananya akan ditandatangani begitu Dumfries pulang dari liburan ya, pasca membela Belanda di Euro 2024. Tetapi ternyata sampai dengan detik ini belum ditandatangani juga. Banyak media mengatakan bahwa Dumfries sebetulnya masih menyimpan asa untuk pergi dari Inter ya, karena dia menginginkan gaji yang lebih tinggi, dan Dumfries berharap ada klub yang mendekati dia di detik-detik terakhir. Oleh karenanya sampai dengan saat ini Dumfries belum juga tanda tangan kontrak walaupun sudah sepakat secara lisan. Saat ini status kontrak Dumfries teman-teman tersisa 1 tahun lagi. Artinya kalau Inter tidak memperpanjang kontrak dia, maka akan pergi secara gratis di musim depan. Pilihan Inter cuma 2, dilepas di musim ini atau pergi gratis di musim depan. Ini ada berita ya dari jurnalis The Athletic namanya David Ornstein. Dia bilang begini:
Breaking news, Denzel Dumfries belum berniat menandatangani kontrak kesepakatan baru dengan Inter sampai setelah jendela bursa transfer musim ini tutup. Dan dia berharap untuk dapat pindah di menit-menit akhir bursa transfer. Denzel Dumfries saat ini ada kecenderungan untuk memilih pindah dari Inter dan ada minat dari Manchester United. Hanya saja kepindahan Denzel Dumfries ke MU hanya mungkin terjadi jika Aaron Wan-Bissaka pergi. Sayangnya sang pemain baru saja menolak pindah ke West Ham. Manchester United lebih memilih untuk menjual Wan-Bissaka ke West Ham, akan tetapi pemain tersebut tidak menyetujuinya. Wan-Bissaka lebih memilih untuk pindah ke Inter, akan tetapi dari sisi Inter, Inzaghi merasa Wan-Bissaka tidak cocok untuk taktiknya. Aduh, ini rumit banget teman-teman. Dumfries pingin pergi dari Inter. Salah satu tim yang berminat adalah MU, tetapi MU harus melepas Wan-Bissaka dulu nih supaya ada satu tempat untuk Dumfries. Tetapi Wan-Bissaka tidak mau dilepas ke West Ham. Wan-Bissaka maunya ke Inter nih, berarti cinta segitiga. Tetapi Internya nggak mau Wan-Bissaka. Aduh, muter-muter gitu aja terus. Ini Dumfries juga kenapa sih nggak puas banget ya di Inter? Memang gajinya nggak akan sebesar Liga Inggris sih, tetapi kan jaminan mendapatkan menit bermain, lalu juga berkompetisi di level tertinggi ya, punya peluang juaranya lebih tinggi dibandingkan bermain untuk MU. Akan tetapi teman-teman, jurnalis Sky Sport Di Marzio mengatakan Inter baru saja bertemu dengan perwakilan dari Denzel Dumfries kemarin dan kedua belah pihak tetap ingin terus melanjutkan kerjasama. Jadi yang bener yang mana nih, The Athletic atau Sky Sport? Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, ini terkait Oktri dan manajemen Inter. Media Calcio Mercato mengatakan Oktri sedang merancang bagan organisasi klub yang baru. Akan ada banyak perubahan di Inter mulai bulan Oktober. Ada tinjauan mendalam mengenai beberapa peran manajemen yang akan menyosor ke beberapa tokoh terkenal di klub. Hal ini dilakukan sesuai dengan keinginan Marotta, dan ada hal lainnya juga yang dilakukan atas dasar ketidakpuasan Oktri terhadap beberapa sosok di manajemen. Singkatnya, banyak hal yang akan berubah di bulan Oktober-November dan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi di Inter selama beberapa tahun terakhir mungkin akan mengucapkan selamat tinggal di sisi manajemen. Aduh teman-teman, akan ada revolusi nih, akan ada perombakan di kubu manajemen. Apakah Antonello salah satu yang akan terdepak teman-teman? Ini gua khawatir Javier Zanetti sih jujur aja yang akan didepak oleh Oktri. Selain kabar tentang perombakan manajemen terkait sisi internal kita teman-teman, ini ada berita juga dari media Calcio Finanza. Mereka mengabarkan bahwa Dewan Direksi kemarin juga telah mencapai kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dengan Alessandro Antonello. Isi kesepakatannya begini teman-teman, menurut media Calcio Finanza. Manajemen Inter kini dapat sesuka hati mendatangkan seorang pemain pada angka maksimum 20 juta euro. Sekaligus dapat memberikan kontrak kepada pemain atau pelatih lama ataupun yang baru dengan anggaran gaji kotor maksimal di angka 10 juta. Lalu untuk direktur olahraga Piero Ausilio juga diberikan kewenangan yaitu merekrut pemain dengan angka maksimal 10 juta dan gaji kotor maksimal 5 juta euro. Akan tetapi hal ini juga perlu persetujuan dari presiden dan CEO klub. Sementara itu, kalau Inter ingin merekrut pemain di atas angka 20 juta dan gaji kotor di atas 10 juta euro, maka diperlukan persetujuan dari Oktri Capital. Aduh, ini menurut gue perjanjian yang sangat aneh teman-teman. Kok ya perjanjian model kayak gini baru disepakati di pertengahan bursa transfer ya? Kenapa nggak sejak awal coba? Gue rasa ya kesepakatan ini muncul karena Marotta mulai jengah. Dia sebagai presiden seperti tidak punya kuasa, tidak punya keleluasaan untuk beratraksi ya, beraksi di bursa transfer, sehingga akhirnya mendapatkan kesepakatan ini. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar ya bahwa akan ada pertukaran pemain antara Inter dan Juve. Chiesa ditukar oleh Fratesi. Chiesa sebetulnya bisa aja nih kita rekrut musim depan dengan status bebas transfer. Konon katanya Marotta mulai menghubungi Chiesa ya, memanas-manasi supaya tidak perpanjang kontrak dengan Juve. Tetapi tentu saja hal ini pasti sudah diantisipasi oleh Juve. Chiesa sudah ditawarkan ke beberapa klub Serie
Serie A dan Premier League ya, karena Juve pasti tidak ingin kehilangan Chiesa dengan status bebas transfer di musim depan. Sehingga akhirnya muncullah isu ini ya, pertukaran antara Chiesa dan Fratesi. Konon katanya ini adalah win-win solution. Inter butuh penyerang, bisa dapetin Chiesa. Sedangkan dari sisi Juve, mereka juga sangat butuh Fratesi ya. Mereka butuh gelandang pasca kehilangan Rabiot. Ini media Tuttosport mengatakan ide pertukaran Fratesi dan Chiesa tidak menggugah Inter. Tawaran minimum 20 juta plus Chiesa diperlukan untuk menggoda Nerazzurri. Akan tetapi di satu sisi Marotta justru ingin mencoba di akhir Agustus nanti membawa 10 juta untuk memboyong Chiesa tanpa perlu mengorbankan Fratesi. Nah gitu dong, mantap Marotta. Jangan sampai kita malah ngasih salah satu pemain terbaik kita untuk rival ya. Fratesi pasti bermanfaat banget lah untuk Juve. Lagian ini Juve pasti terdesak banget lah. Chiesa dibandingin pergi gratis di musim depan, 10 juta nih udah angka yang bagus banget. Semoga Juventus tergoda untuk melepas Chiesa di angka yang murah. Lalu terkait Chiesa, ini ada statement juga dari jurnalis Calcio, namanya Biasin. Dia mengatakan, saya sudah mencoba menghubungi orang dalam Nerazzurri dan mereka menegaskan tidak pernah terpikirkan untuk melepas Fratesi. Top Marco, top. Akan tetapi sayang teman-teman, dari berita terakhir yang gue baca, Chiesa justru sekarang mendekatnya ke Lazio. Lalu berita lainnya terkait update Mercato teman-teman. Pemain Primavera kita yang mulai beranjak dewasa, Lucien Agome, ujung-ujungnya akhirnya pergi juga secara permanen ya ke Sevilla. Lalu kemudian terkait Mercato, ini lagi gencar banget ya. Dikabarkan bahwa Inter mengincar satu nama baru di lini depan. Gazeta mengatakan bahwa Inter sangat serius tertarik untuk merekrut penyerang Pantai Gading kelahiran 2004 yang bermain untuk Salzburg, yaitu Konate. Pemain ini dibanderol 25 juta euro dan sedang mengalami cedera. Cedera inilah yang membuat Inter berpikir ulang, tidak tergesa-gesa untuk merekrut sang striker. Anjir, harganya mahal banget, 25 juta euro untuk pemain usia 20 ya ini berarti. Dan dia mainnya di Salzburg pula, mainnya di luar Liga Italia. Apa iya Inter mau ngeluarin uang segini banyak untuk Gudmundsson yang sudah terbukti di Serie A dan harganya di bawah ini ya. Harganya Gudmundsson cuma 20 juta euro aja sampai sekarang nggak kebeli-beli, apalagi ini harganya 25 juta. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.